Nggak ada cita-cita mau jadi pelawak. Siapa sih? Coba sekarang bikin survei deh. Cari orang dari jumlah penduduk anak-anak. Cita-citanya yang jadi pelawak. Cari coba. Nggak ada. Kalau kita dulu memang hanya karena aktivitas kegiatan di sekolah aja. Di sekolah di Karang Taruna. Si sehat lingkungan kita dulu. Kalau sekarang? Dulu kalau ada guru mencubit. Itu biasa saja orang tuanya di rumah. Kalau sekarang lapor polisi. Bapaknya datang mencak-mencak. Anaknya nggak lulus ujian, bapaknya marah. Dia nggak tahu anaknya tidak disiplin. Dia merasa bayar SPP mahal. Maka diserahkan pada sekolah. Seolah-olah sekolah akan mencetak orang-orang soleh. Salah besar. Banyak istilah tajam ke bawah, tumpul ke atas dan sebagainya gitu ya. Lu kagak ngasah sih kali ya. Jadi ini aslinya udah mulai keluar nih ya. Jangan diterusin. Jangan diterusin. Saya di sekolah cuma STM tapi jasanya asli. Gitu dong. Dan biasanya para pelawak itu adatnya jelek. Jeleknya apa? Kalau semenit 2 menit nggak dapat barang yang pecah istilahnya, yang kalau anak sekarang bilang punchline-nya nggak dapat gitu, dia akan lakukan segala cara agar misalnya ngeledek temennya atau ngeledek apa yang dia lihat itu jeleknya. Artinya dia gunakan segala cara agar bisa meledakkan hanya untuk mencapai efek ger misalnya. Itu berbahaya. Bang tadi kan bilang bahwa nggak semua orang itu kenal Miing begitu kayak dulu kayak apa gitu ya. Nah sekedar mengingatkan Bang. This dulu is my problem. Problem saya itu anak muda kagak kenal, orang tua pada lupa. Aduh. Oke. Apa kangen? Kan banyak yang masih ini kangen. Ngomong-ngomong podcast berapa hari kita? 2 hari ya Bang. Bukan ntar lama-lama gak ada yang nonton nih. Oke, itu Bang saya pengen Bang Miing mengingatkan kembali ke pendengar dulu ya. Fansnya Bang Miing, gaya siarannya Bang Miing dulu kayak apa sih? Misal kalau di Elsinta kan ada info traffic dan lain sebagainya. Dulu kan info-info yang sering dibacain itu ya, dari koran dan lain sebagainya. Masih inget gak Bang dulu? Cara membacainnya gimana? Ya bisa baca gitu aja, masih nggak bisa sih. Traffic Info. Pendengar netizen, kita langsung memantau kondisi lalu lintas di sejumlah ruas jalan di Jakarta yang akan dilaporkan oleh reporter kita Miing Bagito. Miing. Terima kasih Bung Swiryo di studio pendengar Elsinta dan netizen. Pagi ini saya Miing berada di Perampatan Harmoni, Jakarta Pusat. Saya akan melaporkan keadaan lalu lintas saat ini baik-baik saja karena memang hari libur sih. Oke. Ya, saya tahu maksud Bung Wiryo. Saya ada di lapangan tengah memantau bagaimana keadaan lalu lintas hari ini. Pagi ini kebetulan hari Senin dan ini adalah mulai awal dari orang-orang mulai bekerja di awal pekan tentunya. Pada saat pagi ini dalam keadaan yang normal biasa saja, mereka masing-masing kendaraan dan setiap kendaraan ada rem, ada lampu, ada klakson, ada spion, dan itu adalah memang normal. Dan tentu kondisinya kita tidak ingin macet. Kenapa mereka macet? Sebetulnya kita harus usul pada industri otomotif bahwa kalau tidak mau macet, semua kendaraan tidak boleh pakai rem sehingga nggak ada yang berhenti. Macet itu karena berhenti soalnya. Oke, terima kasih. Saya kembali ke studio. Terima kasih Bang Miing. Tapi ngomong-ngomong Bambang Pamungkas dan Sintayong sempat ketemu latihan bareng ya? Enggak kayaknya. Latihan ya? Tapi nggak bareng, masing-masing di lapangan. Oke, baik, terima kasih Bang Miing. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Jangan lupa nanti akan ada program bareng Bang Miing ya. Ya. Insya Allah dalam waktu dekat Bang ya. Ya. Bikin penasaran aja nih Bang. Amin. Apa sih yang Bang Miing harapkan dari program yang mungkin nanti akan kita garap bareng? Kalau saya di usia segini tidak ada pilihan kecuali bagaimana tampilan kita besok, materi kita atau narasumber kita memberikan manfaat bagi yang nonton, bagi yang mendengar. Udah. Manfaat itu kan bisa memotivasi, bisa menginspirasi, bisa merubah orang mungkin. Cara berpikir paling tidak. Gitu. Nggak tertarik menghadirkan misalnya narasumber seorang pejabat dan sebagainya karena backgroundnya Bang Miing adalah mantan bisa pejabat. saja relatif kalau soal pejabat atau tidak pejabat. Kalau pejabat kan terbatas pada administrasi waktu. Tapi kalau orang integritas orang kan bisa lebih panjang. Kan sekarang kan kalau podcast kalau nggak menghadirkan pejabat kan kurang oke gitu misalnya gitu ya Bang ya. Nah ini agak berbeda nih rupanya dengan Bang Miing karena saya kalau pejabat bisa berganti-ganti tapi kalau inspiratif itu tidak bisa berganti kecuali pada orang yang memang dahsyat betul tuh orang itu.
Gitu loh. Kangen gak sih Bang ngulitin perilaku pejabat atau apapun begitu ya yang sekiranya. Dari dulu saya nggak pernah ngulitin, ini kan saya bukan tukang jagal ya. Emang gua tukang kambing korban. Enggak, saya nggak pernah ngulitin pejabat. Begitu dulu kalaupun mengkritik itu lebih pada satir ya. Satir aja ya. Kritis aja gitu loh. Nggak perlu juga harus vulgar lah. Iya. Kalau sekarang kan ada orangnya pun berani. Saya nggak berani tuh. Karena ada jaga etika. Tetap ada etika yang harus tidak boleh mempermalukan orang lain. Kenapa gini? Kita tahu dia koruptor, tapi nggak usah lu maling depan orang, nggak kayak gitu juga kali gitu loh. Kalau sekarang terbuka banget Bang ya, sangat Pokoknya gini, vulgar. jangan jelek-jelekin yang orang udah jelek, udah gitu aja. Jangan menjelek-jelekan orang yang udah jelek gitu. Toh publik udah tahu jelek gitu. Ngapain juga kita bantu-bantuin. Oke, Bang, tadi kan ngomongin soal akun media sosial dan lain sebagainya. Banyak orang mengatakan bahwa sekarang sudah kebablasan nih. Ada kekhawatiran anak-anak kita juga kebablasan di media sosial. Nah, menurut Bang Ming, apa sih Bang sekarang kehidupan? Yang saya baca itu di negara-negara maju, anak-anak ya menggunakan gadget itu satu harinya hanya 2 jam. Korea, Jepang dan lain sebagainya, mungkin Cina juga, bahkan mereka industri negara-negara yang membuat produk gadget itu, entah itu Korea, entah itu Jepang, entah itu Cina misalnya, di Indonesia tuh 8 jam. Kenapa? Karena mungkin saking nggak ada kerjaan atau orang kita ini belum bisa memanage waktu dengan baik. Makanya jangan salah bahwa sekarang korban-korban gadget itu begitu banyak anak-anak. Anak-anak cucu saya aja. Kalau nggak pegang tablet atau misalnya media sosial atau apapun, dia game atau apa, dia nggak mau makan loh. Banyak loh. Tugas-tugas babysitter atau tugas ibu mengasuh anaknya yang diselesaikan oleh digital, oleh gadget misalnya, perangkat itu. Gitu loh. Jadi karena nggak mau capek. Dan itu kalau istilah Profesor Renal Kasali, datangnya revolusi digital itu bagian dari disruption juga, mengganggu juga gitu loh. Tetapi juga ada manfaat, sangat tergantung kecerdasan orang mau dipakai apa nih. Kayak semacam pisau bermata dua lah gitu. Kan pisau itu bisa pakai untuk mengupas mangga, mengupas buah, mengupas kelapa atau memotong sayur dan sebagainya. Tapi kan bisa untuk menusuk perut orang juga gitu. Nah tinggal pilih kita pisau untuk apa. Nah gadget ini barangkali kita yang belum bisa memanage anak-anak kita. Sekarang kan banyak di rumah sakit jiwa yang anak kegilaan TikTok atau Iya, game gitu dan ya. sejenisnya lah ya. Jadi revolusi digital menurut saya itu sebuah keniscayaan peradaban yang tidak bisa ditolak oleh manusia karena sudah hadir. Tinggal kita memanage mau diarahkan kemana. Gitu. Apakah ibu ya yang ingin santai dengan teman-temannya sosialita bicara soal skincare mungkin, bicara soal krim siang krim malam mungkin, sehingga apa anaknya yang dipercayakan kepada babysitter atau kepada kuota yang dia berikan, lalu anaknya anteng main gitu. Dan itu fenomenanya ada sekarang seperti sekarang itu. terjadi. Jadi jangan salah kalau ada anak tumbuh dengan tidak soleh dan soleha, karena memang tidak dididik langsung oleh orang tuanya. Nggak ada tuntunan, yang ada tontonan. Iya gitu. Jadi ini kalau kita menggunakan sosial media dengan arif, ya mungkin bisa bermanfaat. Banyak orang yang bisnis anak muda jadi kaya dari media sosial. Nggak ada yang salah menurut saya. Nah tinggal sekarang kita yang cerdas menggunakannya media sosial itu, platform itu. Kita sekarang tidak bisa menghindar loh. Mas Wiryo dulu orang nggak ada yang tahu mukanya penyiar. Bagus banget suara El Sinta tuh, suaranya Mas Wiryo. Orang nggak tahu. Sekarang orang tahu dong. Lebih ganteng ternyata Bang. Tergantung dia apakah dia kalau Mas Wiryo tadi bilang karena saya laki-laki saya akan datar-datar saja gitu kan. Lebih ganteng ternyata. Ya tergantung dia katarak atau tidak gitu. Oke Bang, saya dengar dulu Bang Miing mengawali dunia komedi itu mengalir begitu saja ya, mulai dari ya jujur aja nggak ada cita-cita mau jadi pelawak. Siapa sih? Coba sekarang bikin survei deh, bikin sensus deh anak kecil ke SD, SMP, cari orang dari jumlah penduduk anak-anak, cita-citanya yang jadi pelawak, cari coba, nggak ada. Kalau kita dulu memang hanya karena aktivitas kegiatan di sekolah aja, di sekolah di Karang Taruna,
Begitu tuh produk-produk Karang Taruna di lingkungannya. Iya. Masih sehat lingkungan kita dulu. Iya. Karang Taruna tuh kita belajar kepemimpinan, belajar kreativitas, belajar bicara di panggung, lalu bertemu dengan Pak RT, Pak RW, dengan etika, dengan tata Dilatih di santun. situ, Bang, ya? Iya dulu. Kalau sekarang? Wallahualam sekarang saya udah gak punya anak, anak-anak udah tua semua, udah pada gede, jadi saya nggak tahu lihat anak orang bagaimana gitu. Bang, tapi dulu Yang ada saya lihat di TV ada anak SD bunuh gitu kan, iya kan? Ada kriminal, lalu ada anak SD melakukan pelecehan seksual SMP. Ini saya nggak ngerti lagi dunia kita ini kayak apa gitu sekarang ini. Jadi bukan berarti kita tidak bertanggung jawab, memang fungsi-fungsi formal nyaris tidak berfungsi gitu. Anak-anak kita itu. Iya. Misalnya apa? Politik pendidikan atau sistem pendidikan kita harusnya direview. Apakah sudah benar? Dulu orang kita hari Senin zaman saya sekolah SD itu pasti wajib tangannya disodorin ke guru ini. Dicek, Periksa diperiksa kukunya panjang nggak gitu Iya. ya. Dan kalau murid 40 ada berbuat salah satu yang dipukul pakai garisan itu semuanya 40 semuanya. Loh kan yang salah dia, kamu tidak mengingatkan dia. Itu dulu. Kesadaran kolektifnya itu dibangun di situ ya, Bang? Dibangun di sekolah. Dulu ya. Kalau ada guru mencubit atau mungkin memukul dengan penggaris, itu biasa saja orang tuanya di rumah. Kalau sekarang lapor polisi, bapaknya datang mencak-mencak. Iya. Anaknya nggak lulus ujian, bapaknya marah. Dia nggak tahu anaknya bodoh. Anaknya tidak disiplin. Kenapa? Dia merasa bayar SPP mahal, maka diserahkan pada sekolah seolah-olah sekolah akan mencetak orang-orang soleh. Salah besar. Dia Sebab melupakan apa? fungsinya. Mau anak tumbuh dengan baik, ya, mau anak tumbuh dengan cerdas, Dari rumah. it's everything begin at home. Iya. Sebab rumah itu adalah madrasatun ula. Dia adalah lembaga pendidikan terawal. Tuh, dengerin tuh, Fit. Tuh. Ya, madrasah, pendidikan awal. Iya. Jadi semuanya itu dari rumah. Jadi the first university is your at home. The first professor is your mother. Gitu. Jadi Dengerin, ibu loh. punya tanggung jawab besar. di Dengerin, situ. jangan ketawa mulu. Gitu. Pendidikan karakter itu dari rumah. Dari rumah. Bang Itu, ya? Kalau saya bilang gini ke ibu-ibu kalau saya lagi ngumpul atau misalnya diskusi gitu. Bu, kalau anak ibu bahasa Inggrisnya nilainya 5, nggak usah resah, biasa aja. Bukan bahasa kita. Dalam konteks skill, kemampuan untuk peningkatan kompetensi, perlu kita bahasa Inggris. Matematika 5, nggak perlu resah, nggak usah galau. Tapi kalau anak ibu dikasih sesuatu tidak bisa bilang terima kasih, ibu wajib resah. Ya. Kalau dia berbuat salah dia tidak bisa meminta maaf, ibu wajib galau. Gitu. Jangan menganggap terima kasih dan maaf itu sesuatu yang remeh, Bang ya. Iya. Kalau dia tidak punya kesadaran untuk minta maaf atau berterima kasih, itu gejala orang itu menentukan nasibnya, saya nggak tahu seperti apa. Sebab apa? Adab akan lahir karena dia berpendidikan, berilmu. Akhlak akan muncul karena dia proses peribadatannya baik. Kan gitu, Bos. Jadi kalau adab lebih tinggi itu yang terpenting, Bang, daripada ilmu tadi, Bang. Loh iya. Makanya di pesantren itu orang belajar adab dulu baru belajar ilmu belakangan. Iya. Ada keberkahan di situ ya, Bang. Ikut lomba olimpiade matematika, olimpiade biologi dan sebagainya. Tapi sopan aja nggak bisa, untuk apa? Gitu loh. Jadi ini panjang ceritanya itu Iya. kayak gitu. Saya pikir memang program yang banyak bermanfaat ya, yang Iya. menginspirasi banyak orang. Ini sudah waktunya kita galakkan, Bang, karena mengajak orang untuk sadar dan mengajak orang untuk bertanggung jawab atas situasi yang terjadi. Kalau merujuk kepada rencana pemerintah yang sering digaungkan sekarang, bahwa menuju Indonesia Emas 100 tahun kemerdekaan Republik Indonesia 2045, ini perlu kita diskusikan bareng-bareng loh. Tidak cukup modalnya hanya karena bonus demografi. Ya. Pada saat itu kita akan dibanjiri oleh usia produktif. Ya. Tapi kalau kondisinya kayak gini, apa benar? Apa sih syaratnya? Emang cukup modalnya anak muda ngumpul? Enggak. Hukum mesti tegak. Kalau hukum masih kayak begini, maling di mana-mana triliunan, jangan bermimpi Indonesia Emas tercapai. Tahunnya iya. Kalau waktu kan tidak bisa mundur. Dia akan sampai dengan 100 tahun. Tapi esensi yang ingin diciptakan oleh negara ini, oleh bangsa ini, oleh kita ini orang-orang tua, apa benar tercapai? Anak-anaknya produktif besok. Kalau kerjaannya sampai malam begadang hanya main game. Semuanya di kamar tidur. Main game, main judi online, main segala macam. Ya. Betul? Betul. Gak bisa. Lalu pendidikannya kayak begini, sopan santun aja gak bisa, etika aja gak ada. Sebentar nyerang, aparatus saja diserang.
oleh masyarakat misalnya. Kenapa? Sebetulnya cuma satu. Kalau saja dari atasnya itu adil, rakyat tidak akan protes apapun. Karena dia akan sejahtera. Karena dengan hukum tegak, rakyat sejahtera. Apa artinya? Bahwa yang patut dipenjara, penjaralah. Yang memang dia maling, hukumlah. Gitu loh maksudnya. Jangan seperti hukum dalam potret hari ini. Gitu loh. Banyak istilah tajam ke bawah, tumpul ke atas dan sebagainya gitu ya. Malu kagak ngasah sih kali ya. Jadi ini aslinya udah mulai keluar nih ya. Jangan diterusin. Jangan diterusin. Iya, betul nggak? Mantan anggota Gitu. DPR ya kan. Dan Aslinya kita keluar. harus dibangun tentang kejujuran masyarakat. Saya di sekolah cuma STM tapi jasanya asli. Gitu dong. Iya. Nggak berpendidikan banget kan. Jadi kalau ngomong salah maklum-maklum aja. Iya. Orang nggak sekolah. Jujur lagi ya Bang. Loh, buat apa bohong? Iya. Umur segini masih ngebohongin diri. Ya. Udah Mana lewat aja kali lo. ya. Baik, Bang Miing terima kasih. Saya nantikan collab dengan Bang Miing, pendengar dan netizen jangan kemana-mana karena nanti akan ada program-program dengan Bang Miing. Seperti apa? Tunggu Saja nanti. Ah. Saya ikut nutup sama dia seperti Mas Wir tadi. Nah sekarang Bang Miing Pokoknya tunggu Miing akan muncul di El Sinta. Jangan kemana-mana soalnya takut hujan. Baik pendengar dan netizen, demikian tadi saya dengan Bang Miing. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Saya Swiryo. Bye. Saya Miing. Bye juga.